Bab 621. Di area luar kota peri di lantai 5, jeritan menyayat hati bergema sementara teriakan belas kasihan terdengar satu demi satu sebelum mereda dengan raungan penuh penderitaan. Mereka yang mencoba lari menemui kegagalan dan hanya berakhir dengan tubuh mereka yang terpotong-potong. Tak lama kemudian, seluruh area dipenuhi dengan tubuh-tubuh yang terpotong-potong dan aliran darah dan darah. Sosok berkerudung berdiri tanpa noda darah di tengah pembantaian yang mengerikan ini. S menatap semua mayat dengan mata tanpa emosi karena dia tidak merasakan apapun kecuali rasa dingin di hatinya. Hidup yang lemah tidak ada nilainya di dunia yang kuat, pikir S tiba-tiba sebelum getaran menjalar di sekujur tubuhnya. Ia merasa hampir memahami sesuatu, tetapi itu hanya sesaat sebelum ia kembali bersikap dengan tatapan rumit di matanya. Pada saat ini, S merasakan gejolak kuat dari jiwa sejatinya, dan ketika dia mengamati, dia tercengang karena jiwa sejati berwarna merah tua itu berkilauan dalam kilau gelap. Pola gelap pada jiwa sejati berwarna merah tua itu menjadi jelas dengan kecepatan yang mengerikan, dan akhirnya dapat dipahami setelah menyerap semua segmen jiwa orang mati. S tercengang karena pola gelap itu benar-benar menyerupai wajah, dan dia merasakan darahnya menjadi dingin karena wajah itu tampak jahat dan mengeluarkan aura hantu. Apakah ini alasan roh menara membuatku membunuh? Aku samar-samar bisa merasakan pikiranku menjadi aktif karena haus darah hanya dengan mengamati benda ini. Sebenarnya makhluk keji macam apa ini? S merasa takut. Dia tahu bahwa dia akan menjadi boneka dari benda ini tanpa sistem, sama seperti para elf itu. Namun, dia menjadi lebih waspada dan bertekad untuk memainkan perannya sebagai boneka dan tidak berani meremehkan musuh hanya karena keadaannya yang rusak. Pada saat ini, suara sistem berdering. Sama dengan. Pencopetan berhasil, 194. Hadiah, 109.500 poin pencuri. Tanda hubung. Poin pencuri, 34.010.500. Tanda hubung. Pangkat pencurian. Pencurian tingkat rendah, 88. Tanda hubung. Pencurian diperlukan untuk peringkat berikutnya. Pencurian tingkat rendah, 92/10.000. Pencurian tingkat menengah, 2/1000. Pencurian tingkat tinggi, 0/100. Sama dengan. Meskipun S telah membunuh para elf itu, dia tidak lupa mencuri cincin penyimpanan mereka. Karena dia akan membunuh mereka, dia mungkin juga akan mendapatkan sesuatu darinya. Dengan cara ini, simbol pencuri itu bahkan tidak akan sempat muncul, dan tidak seorang pun akan dapat menebak identitas aslinya, atau roh menara akan mencurigai apapun. Kendalinya atas benang jiwa dan copet sungguh luar biasa pada saat ini. Dalam kepanikan dan ketakutan akan kematian, para elf itu bahkan tidak menyadari cincin penyimpanan mereka telah hilang. S kemudian mengambil senjata-senjata yang tersebar, pelat susunan, dan pelat formasi sebelum ia bergerak menuju area dalam kota tanpa mengaktifkan kemampuan silumannya. Karena ia telah memutuskan untuk melakukan pembantaian, ia akan melakukannya kecuali jika hal itu tidak akan membahayakan nyawanya. Peri-peri ini berada di puncak para kultivator inti Sungai Platinum atau alam jiwa berlian, jadi wajar saja jika dia tidak takut. Mengenai harta karun itu, hanya harta karun kelas 7 atau lebih yang bisa menjadi ancaman baginya. Dia juga memperoleh ingatan tentang pesaing terkuat di lantai ini. Mereka berada di sekitar ranah jiwa platinum tingkat lanjut, yang dapat dia tangani dengan mudah. Terakhir, tidak ada anggota keluarga peri kerajaan terkemuka di lantai ini, hanya mereka yang memiliki harta karun kelas 7, dan jumlahnya bisa dihitung dengan satu tangan. Jadi, harta karun itu sangat berharga, dan mereka tidak akan mengambilnya kecuali jika ada krisis yang mengancam keberadaan mereka. Dalam arti tertentu, S tak terkalahkan di lantai kelima, dan bahkan lantai keenam pun tidak akan menimbulkan ancaman apapun. Saat S bergerak menuju bagian dalam kota, semakin banyak elf mulai menyergapnya, tetapi mereka semua hanya menemui satu akhir, kematian. Harta karun atau kemampuan mereka yang tersembunyi sama sekali tidak berguna, dan meskipun mereka disembunyikan ratusan meter jauhnya, mereka tetap terbunuh. S mencuri dan membunuh semua orang yang muncul di peta takdir.
Anggota terkuat dari aliansi pamungkas itu memasang ekspresi serius saat mereka semua mengepung sebuah bangunan dengan struktur seperti malapetaka. Itu adalah gerbang masuk menuju lantai 6. Ada ratusan elf, dan semuanya setidaknya berada di alam jiwa, dan para pemimpin dari keluarga kerajaan cabang menjaga gerbang masuk. Bagaimana situasinya? Tanya Ernest sambil memegang kubus komunikasi dengan ekspresi serius. Namun, tidak ada jawaban dari pihak lain karena suasana hening total. Pasukan penyergapan ke-12 tidak menjawab. Kenapa situasinya ada di pihakmu? Chaile tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Louis yang sedang marah. Sampah itu juga tidak menjawab. Apa-apaan ini? Umpatnya. Faun pun memasang ekspresi jelek saat melihat para elf mengelilingi gedung itu dan berkata dengan muram, "Sebelum aku kehilangan kontak dengan pengintaiku, mereka melaporkan ada ratusan penyergap yang terbunuh secara misterius, dan kemungkinan besar mereka juga sudah tewas. Bagaimana ini mungkin? Apakah monster itu begitu menakutkan? Kudengar kultivasinya hanya di alam inti Sungai Perunggu, dan dia tidak menyerang sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi?" Peri perempuan lain bertanya dengan tegas. "Kami sama tidak tahunya dengan tetua hijaumu. Kami terkejut saat monster itu masuk ke kota meskipun kami sudah berhati-hati. Sekarang kami kehilangan kontak dengan semua orang yang ditugaskan di area luar dan dalam. Saya khawatir monster itu sengaja menipu kita dengan hal-hal yang tidak dapat diserangnya, dan kultivasinya kemungkinan besar juga merupakan tipuan yang licik. Dia kemungkinan besar berada di puncak kultivasi alam jiwa platinum." Ernest mendesah muram. Sekalipun dia berada di puncak alam jiwa platinum, dia tetap tidak akan bisa menandingi kita yang ber9 orang itu. Louis berkata dengan nada meremehkan. Chaile mengangguk sebelum matanya yang indah berubah dingin. "Aku setuju. Tapi untuk berjaga-jaga, sebaiknya kita bersiap untuk hal yang lebih buruk. Aku meminjam formasi pertahanan terakhir dari Lord Randall untuk berjaga-jaga jika kita tidak punya pilihan lain." Mata Ernest berbinar dengan sedikit keterkejutan saat dia berseru, "Lady Chaile, apakah formasi pertahanan terakhir ini adalah formasi kelas 6 tinggi yang sama berharganya dari keluarga kerajaan utama yang dapat memberikan seseorang kekuatan alam manifestasi jiwa tahap awal untuk waktu yang singkat?" Semua orang memandang Chaile dengan sedikit keheranan ketika mereka mendengar ini. Chaile tersenyum acuh tak acuh sambil mengangguk, "Penatua Ernest memang berpengetahuan luas. Itu memang formasi pertahanan terakhir yang sama seperti yang baru saja Anda jelaskan. Kalau begitu, Lord Randall ini seharusnya..." Ekspresi arogan Louis berubah menjadi ketakutan saat dia memikirkan seseorang yang menakutkan. Chaile terkekeh sambil mengangguk, "Sepertinya kau sudah menebaknya. Lord Randall adalah putra kedua dari Ratu Peri dan juga salah satu dari 3 pemuda yang berkesempatan memasuki lantai 7 dan menjadi peri suci keempat. Jadi, dia adalah pangeran peri kedua." Semua orang berseru karena mereka semua merupakan anggota keluarga kerajaan cabang, dan mereka tahu perbedaan antara keluarga cabang dan keluarga utama sangatlah jauh. Hanya ada 5 keluarga kerajaan cabang, yang terdiri dari ratusan klan, bahkan ribuan. Poligami adalah hal yang wajar bagi para elf dengan status tinggi, dan seorang ahli kesadaran hukum dapat memiliki istri atau suami sebanyak yang mereka inginkan. Ratu Peri adalah contohnya karena dia memiliki 2 suami yang keduanya adalah ahli alam kesadaran hukum. Terakhir, mereka tidak lain adalah 2 orang lainnya yang berhasil memasuki lantai 7 bersama Ratu Peri. Siapapun yang berhasil muncul di lantai ke-7 disebut peri suci oleh ras peri. Jadi, wajar saja jika mereka terkejut saat mendengar Chaile memiliki hubungan yang mengerikan dengan seseorang yang berpotensi menjadi peri suci. Kakek Chaile adalah pakar alam kesadaran hukum dari keluarga cabang mereka, tetapi itu tidak berarti dia dapat berhubungan dengan pangeran peri kedua karena itu. Kenapa? Ernest tiba-tiba menebak sesuatu saat dia melihat wajah Chaile yang angkuh dan cantik. Chaile lalu mengungkapkan dengan sedikit tersipu, "Aku sudah bertunangan dengan pangeran kedua sebagai selir keduanya." Semua orang terperangah, sedangkan 2 wanita lain dalam kelompok itu merasa cemburu karena mereka tahu wanita ini akan melesat. Mereka akhirnya mengerti bagaimana dia bisa mendapatkan formasi yang sangat berharga dari keluarga kerajaan. "Selamat, selir." Mereka semua mengubah cara mereka memanggil Chaile,
Tetapi jauh di lubuk hati, mereka mengutuknya sebagai gelandangan yang licik karena mereka tahu Caile hanya mengungkapkan fakta ini sekarang karena dia ingin mendapatkan serangan terakhir pada monster dengan mengorbankan penggunaan formasi itu. Jika sebelumnya, mereka mungkin mencoba bertarung, tetapi mereka tahu monster itu akan menjadi ancaman besar jika mereka tidak bekerja sama, dan mereka pun tidak mau mengambil risiko menguji keadaan. Bab 622. Es berjalan menuju alun-alun besar yang dipenuhi para elf kuat saat mereka mengepung pintu masuk menuju lantai 6. Namun, ekspresinya tetap acuh tak acuh saat dia melihat panel notifikasi. Sama dengan. Pencopetan berhasil, 1570. Hadiah, 11.810.450 poin pencuri. Tanda hubung. Poin pencuri, 45.820.950. Tanda hubung. Pangkat pencurian. Pencurian tingkat rendah, 989. Pencurian tingkat menengah, 10. Tanda hubung. Pencurian diperlukan untuk peringkat berikutnya. Pencurian tingkat rendah, 1081 per 10.000. Pencurian tingkat menengah, 12 per 1000. Pencurian tingkat tinggi, 0 per 100. Sama dengan. Meskipun tidak mau, S harus mengakui bahwa dia mendapat untung besar dari pembantaian ini, dan para elf di lantai 5 juga cukup kaya. Jumlah ini bisa jauh lebih tinggi jika ia mengejar para elf yang melarikan diri, tetapi ia memutuskan untuk melawannya. Ia hanya membunuh mereka yang menghalangi jalannya dan menyelamatkan mereka yang lolos dari deteksi peta takdirnya. Kendati demikian, dia masih belum sepenuhnya merasa tenang karena wajah jahat pada jiwa sejati berwarna merah tua itu kini tampak jelas, dan aura jahat yang mengerikan terpancar darinya. Meski ditekan oleh sistem, S masih bisa merasakan nafsu membunuh yang mengerikan yang memaksanya membunuh apa saja yang menghalangi jalannya. S merenungkan bahwa kemungkinan besar tujuan sebenarnya adalah membunuh orang lain dengan segmen jiwa. S bahkan meningkatkan kultivasinya ke tahap inti sungai jiwa emas agar tidak menimbulkan kecurigaan. Sebab bahkan setelah membunuh semua elf itu, jika dia masih berada di tahap inti sungai perunggu, maka roh menara pasti akan curiga padanya dan mungkin melakukan sesuatu yang lebih berlebihan. S kemudian mengalihkan fokusnya ke para elf di depannya dengan ekspresi menyesal. Dia tidak ingin melakukan tindakan semacam ini, tetapi dia tahu mereka akan sia-sia karena pengaruh segmen jiwa. Para elf itu memegang senjata dan berposisi dalam formasi tentara. Lengkungan berada di depan sementara para prajurit dengan perisai menutupinya. Sepertinya mereka menghadapi pasukan, bukan hanya satu orang. Tidak seorang pun dapat menyalahkan mereka karena mereka semua telah mendengar tentang monster yang terkenal kejam dan hampir tak terhentikan. Lebih dari separuh anak buah mereka masih kembali karena tak seorang pun menyangka S akan memasuki kota dengan mudahnya, dan sekarang mereka tidak punya pilihan selain menahannya sampai bala bantuan tiba. Meski begitu, mereka semua adalah anggota berpangkat tinggi di aliansi mereka dan mendapat dukungan dari anggota cabang keluarga kerajaan, jadi mereka tidak sepenuhnya takut. Namun, beberapa elf yang berpikiran jernih merasa takut karena mereka melihat S datang sendirian dan tidak ada elf yang mengikutinya. Ini berarti bahwa para elf yang ditempatkan di area luar dan dalam sudah mati atau ditinggalkan. Dalam kedua kasus, itu berarti, monster, di depan mereka tidak mudah dihadapi dan merupakan makhluk yang menakutkan. Namun, mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap rasa tidak nyaman mereka karena para elf tingkat tinggi di belakang juga sama menakutkannya. Dasar binatang buas, menyerahlah dengan patuh, dan aku akan memberimu kematian tanpa rasa sakit. Atau kau akan mati dengan cara yang paling menyakitkan. Suara dingin Caile bergema di sekitar saat ini. S tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah pintu masuk dan melihat 9 elf tepat di depan pintu yang terkunci. Dia juga memperhatikan bahwa 8 dari mereka sedang duduk bersila dalam format trigram. Selanjutnya, 8 lempeng formasi kuning melayang di atas kepala mereka, sementara wanita peri yang berdiri di depan kelompok ini memiliki lempeng formasi hitam di atas kepalanya. Sebuah formasi.
Es menyipitkan matanya karena dia tidak merasakan ancaman apapun dari formasi itu dan merenung bahwa formasi itu masih tidak aktif. Tetap saja, dia tidak terlalu memikirkannya karena wanita-wanita itu hanya berada di puncak tahap kultivasi alam jiwa platinum, dan begitu pula 8 peri yang duduk itu. Es membalas dengan nada yang sama dinginnya, kenapa kalian tidak minggir saja, dan aku akan mengampuni nyawa kalian yang tidak penting. Kalian harus belajar dari rekan-rekan kalian yang sudah mati. Sayangnya, nasib kalian tidak akan lebih baik jika kalian tetap keras kepala. Jadi, dia membunuh semua orang. Mata Caile menyipit, ada lebih dari ribuan prajurit. Aku tidak percaya orang ini tidak kelelahan setelah membunuh mereka semua. Aku tidak akan kehilangan kesempatan ini untuk memasuki lantai 6 dan kemudian meningkatkan status dan harga diriku di mata pangeran. Bahkan jika aku harus mengorbankan semua orang di sini. Niat membunuh terpancar dari matanya saat dia berkata dengan dingin, kalau begitu aku akan mengantarmu sendiri. Kau seharusnya merasa terhormat untuk mati di tanganku. Para elf lainnya tercengang saat mendengar pernyataan arogan Caile. Mereka mengira Caile akan menggunakan mereka sebagai pasukan meriam untuk melemahkan musuh. Namun, tanpa diduga-duga dia mengajukan diri untuk bertarung, dan sebuah kemungkinan muncul dalam pikiran mereka. Mungkinkah monster itu menggertak dan sudah diambang kematian, dan Caile takut mereka akan secara tidak sengaja membunuhnya dan menenangkan hadiahnya. Keserakahan muncul di mata beberapa elf, tetapi mereka tidak menyerang maju dan memutuskan untuk melihat apa yang akan terjadi terlebih dahulu. Namun sebagian dari mereka mengira bahwa kepercayaan diri Caile datang dari lempengan formasi aneh yang melayang di atas kepalanya dan kepala anggota keluarga kerajaan lainnya. Adapun ke-8 orang yang duduk di sana, mereka hanya bisa tersenyum pahit karena mereka tahu bahwa mereka tidak lagi bernasib sama dengan monster itu. Jadi, mereka memilih untuk menjilat Caile daripada menyinggung perasaannya dengan bertarung demi monster itu. Itu jauh lebih menguntungkan bagi mereka karena ini akan memberi mereka pengaruh dalam keluarga kerajaan utama. Mereka tidak yakin bisa membunuh monster itu sendiri. Mengenai merampas formasi Caile, mereka hanya akan membantu monster itu dengan bertarung di antara mereka sendiri, dan Caile mungkin punya kartu truf lainnya. Atau dia tidak akan berani mengungkapkan keberadaan formasi Last Stand dengan mudah. Mereka mungkin mempunyai pemikiran lain seandainya ada waktu lain atau jika dia telah mengungkapkan formasi tersebut sebelum monster menyusup ke kota dan menangkap mereka tanpa pernah terjadi sebelumnya. Es memandang Caile, yang berjalan ke arahnya saat para elf itu memberi jalan untuknya. Es tidak dapat menahan rasa waspadanya, jadi dia langsung bersikap waspada. Dia dapat menebak bahwa platformasi adalah sumber kesombongan dan kepercayaan diri elf ini. Aktifkan formasi. Perintahnya dengan lembut saat ini. Tipuan yang remeh. Ejeknya. Mereka bodoh jika mengira dia akan memberi mereka waktu untuk mengaktifkan formasi hanya dengan berdiri di sana. Sementara para elf itu membuang-buang waktu berdiri di sana, Es telah menyebarkan ratusan benang jiwa, yang semuanya melekat pada cincin penyimpanan para elf itu. Bahkan Caile yang sombong maupun ke-8 elf itu tidak mendeteksi keberadaan benang jiwa. Mereka sama sekali tidak sebanding dengan kekuatan jiwa Es. Pada saat ini, Es mengirimkan benang jiwa ke arah lempengan formasi yang melayang di atas kepala mereka. Namun, Es tercengang ketika benang jiwa itu hancur ketika mereka hampir menyentuh lempengan formasi. Es menyipitkan matanya karena ini berarti platformasi sudah aktif. Pada saat ini, 8 orang yang duduk dalam pola trigram tiba-tiba menepukkan tangan mereka bersama-sama, dan tiba-tiba, Ki menyembur keluar seperti asap dari tubuh mereka sebelum naik dan mulai meresap ke dalam platformasi di atas kepala mereka. Apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang terperangah, termasuk Es. Simbol-simbol rune hitam mulai muncul di bawah ke-8 simbol itu, dan tiba-tiba, simbol-simbol itu mulai meluas dalam formasi trigram saat mereka menutupi semua elf di sekitar mereka, termasuk Caile. Es cukup pintar untuk tidak terperangkap dalam formasi aneh itu. Namun, ia merasa bersalah dan langsung menggunakan copet sebelum benang jiwa dihancurkan oleh formasi aneh ini. Meskipun dia ingin menggunakan copet untuk menerkam mereka lengah, dia tahu jika dia melewatkan kesempatan ini, dia mungkin tidak akan mendapatkannya lagi nanti.
Sama dengan. Pencopetan berhasil, 1003. Hadiah, 15 juta poin pencuri. Tanda hubung. Poin pencuri, 60.820.950. Tanda hubung. Pangkat pencurian. Pencurian tingkat rendah, 720. Pencurian tingkat menengah, 282. Pencurian tingkat tinggi, 1. Tanda hubung. Pencurian diperlukan untuk peringkat berikutnya. Pencurian tingkat rendah, 1801 per 10.000. Pencurian tingkat menengah, 294 per 1000. Pencurian tingkat tinggi, 1 per 100. Sama dengan. Tak seorang pun menyadari cincin penyimpanan mereka telah dicuri saat ini, termasuk Chaile, karena seluruh fokusnya tertuju pada S, dan dia memiliki senyuman dingin yang mematikan di wajahnya yang memikat. S merasa tenang saat cincin penyimpanan mereka memasuki ruang pencurinya. Sekarang mereka hanya memiliki senjata dan baju besi sementara semua kartu truf mereka telah hilang. Pada saat ini, lempengan formasi hitam di atas kepala Chaile mulai berputar dan berkilauan dalam kilauan gelap, dan tiba-tiba ki hitam pekat tiba-tiba terlepas dan langsung melesat ke atas kepala Chaile. Di bawah ekspresi terkejut S, aura Chaile mulai meningkat. Ah, apa ini? Teriakan teritori tiba-tiba terdengar dari salah satu elf yang diselimuti formasi. Kultivasiku? Tidak, kekuatan hidupku sedang dihisap oleh formasi ini. Ah. Hentikan. Kau tidak bisa melakukan ini. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Sialan. Bajingan kau, SSSTTT. Semua orang mulai mengumpat dan berteriak ketika mereka memahami apa yang terjadi. Bab 623. Dengan mata menyipit, S menatap Chaile, yang dikelilingi oleh cahaya gelap. Auranya meningkat sementara semua elf yang terjebak dalam formasi itu tampak menua dan kurus. Para elf itu berteriak kesakitan dan mengumpat, tetapi Chaile dan 8 orang yang mengendalikan formasi itu tetap bersikap acuh tak acuh. S juga tidak berani memasuki radius formasi tersebut karena ia merasa khawatir dengan formasi mengerikan ini. Ia tidak pernah menyangka para elf ini memiliki formasi sekejam ini. Pada saat ini, Chaile tiba-tiba mulai memancarkan aura alam manifestasi jiwa ki tahap awal, karena semua elf itu hampir seperti mayat kering dan nyaris tidak bernyawa. Chaile berkata dengan nada mengancam sambil menatap S seolah-olah dia adalah orang mati, apakah kamu menyesalinya sekarang? S terkejut ketika dia bertanya dengan ragu, hanya itu. Chaile tertegun sejenak seolah-olah dia salah mendengar, apa, itu? Maksudku, sejauh inikah formasi ini? S bertanya dengan sedikit terkejut. Apakah kau sudah gila setelah melihatku menerobos ke alam manifestasi jiwa? Chaile merasa kecerdasannya telah diuji dan mencibir dingin. Yah, sudah terlambat untuk lari. Dia lalu membalikkan tangannya dengan ekspresi membunuh seolah ingin mengambil sesuatu dari cincin penyimpanannya. Namun setelah beberapa saat, dia akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh karena busur silang miliknya tidak muncul, dan dia langsung melihat ke tangannya. Matanya tiba-tiba terbelalak saat matanya tertuju pada punggung tangannya karena ada jejak burung hantu hitam yang indah di balik punggung tangannya. Meskipun simbol pencuri es hampir terlihat sama, sekarang ada 2 tanduk setan di atas kepalanya. Seluruh tubuh Chaile bergetar saat dia melihat kata-kata di dalam simbol itu, yang ditulis dalam bahasa peri. Sky Stealer, mau membunuhku. Lihat aku mencuri. Tiba-tiba dia teringat akan suatu entitas mengerikan yang telah menyebabkan keributan di daratan selama bertahun-tahun. Karena statusnya, dia cukup berpengetahuan tentang situasi di benua lain. Apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang si pencuri langit yang sulit ditangkap, yang bahkan membuat iblis kehilangan seluruh reputasinya dalam kurun waktu bertahun-tahun. 8 orang yang mengendalikan formasi itu juga menyadari perubahan ekspresi Chaile saat dia menatap tangannya dengan linglung. Mereka juga merasa ada yang salah dengannya. Namun pada saat ini, mereka mendengar suara si monster yang dingin namun mengejek, kalian membuatku khawatir sesaat. S tidak membuang waktu lagi karena simbol pencuri telah terbongkar, dan dari emosi Chaile, dia tahu Chaile sudah familiar dengan nama pencurinya.
Tanpa memberi Caile kesempatan untuk berbicara, dia menggerakkan lengan bajunya, dan tali jiwa itu langsung melesat ke arahnya seperti ular yang menyerang. Caile tersadar dari lamunannya saat merasakan bahaya mendekat. Dia tidak sempat memikirkan bagaimana pencuri yang sulit ditangkap itu memasuki menara suci mereka atau mengapa dia disebut monster oleh Roh Kudus. Karena senjata dan kartu truf lainnya telah dicuri, dia hanya bisa menggunakan kultivasinya. Ki ungu tiba-tiba terpancar dari dirinya saat dia mengeluarkan perisai untuk menangkal serangan tak kasat mata. Namun, dia terkejut ketika penghalang Ki ungu itu tiba-tiba pecah seperti kaca. Sebelum dia bisa melakukan keterampilan lain, dia merasakan sesuatu berputar di sekujur tubuhnya dan melilit anggota tubuhnya. "Kau, bagaimana?" Dia ingin berteriak, tetapi betapa ngerinya, dia merasakan sesuatu melilit mulutnya. Dia menolak dengan putus asa, tetapi bahkan Ki-nya pun tertekan karena suatu alasan. Meskipun Ki-nya sekarang memiliki kualitas manifestasi jiwa, dia tidak memiliki hukum dari seorang penggarap alam manifestasi jiwa sejati. Itulah sebabnya Es dengan mudah dapat menaklukkannya dengan tali jiwa pencuri. Bahkan jika ada seorang kultivator alam perwujudan jiwa tahap awal yang nyata, mereka juga akan menemui akhir yang sama, apalagi yang palsu seperti Caile. Inilah kengerian sesungguhnya dari harta karun kelas 8, terutama jika senjata itu kebetulan diarahkan pada Ki jiwa surgawi. Es tidak memberikan Caile kesempatan untuk berbicara saat ia menggunakan kabel untuk menutup mulutnya dan membuat seluruh tubuhnya tidak dapat digunakan lagi. Kedelapan elf itu terkejut ketika melihat Caile ditekan dan hanya berdiri di sana sambil berputar-putar seperti ikan. Namun, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Mereka melihat cahaya pedang mulai muncul di belakang monster, dan mereka bisa merasakan aura tajam yang mengerikan dari sana. "Kita bukan tandingannya," Ernest berteriak dengan ekspresi terkejut. Ia ingin melarikan diri, tetapi dalam kebingungannya, ia merasa benar-benar terjebak dalam posisinya. Meskipun ingin bergerak, ia tidak bisa, tidak peduli seberapa keras ia mencoba. Yang lain juga memperhatikan hal ini dan mendapati diri mereka dalam situasi yang sama seperti Ernest. "Sial, jalang itu tidak memberitahu kita bahwa kita akan berada dalam kondisi seperti itu jika kita menjadi titik aktivasi. Dia menipu kita semua." Louis meraung marah dan ketakutan. "Kita sekarang menjadi sasaran empuk. Gunakan kartu truf kalian. Tidak perlu menahan diri, atau kita akan mati," teriak Fawn dengan wajah pucat saat ia ingin mengambil sesuatu dari cincin penyimpanannya. Namun, pada saat inilah mereka akhirnya menyadari cincin penyimpanan mereka tidak merespons dan ketika mereka melihat tangan mereka, darah mereka hampir berhenti. Namun sayang, semuanya sudah terlambat karena semburan cahaya pedang sudah menuju ke arah mereka bagai gelombang pasang yang tak terhentikan. Caile tentu saja adalah orang pertama yang ditelan oleh aliran pedang dan sama sekali tidak berdaya, seperti ikan di atas talenan. Adegan mengerikan terjadi saat aliran pedang itu menyapu setiap elf yang sekarat, menyebabkan mereka terpotong-potong. Beberapa bahkan meledak, dan beberapa berubah menjadi bubur. Apapun yang menghalangi jalannya dipotong tanpa perlawanan. Dan bagaimana mereka bisa melawan? Es telah menggunakan 90% ki jiwanya kali ini dan mengerahkan segalanya dalam serangan ini. Dia ingin menyingkirkan semuanya sekaligus. Es merasakan tali jiwanya mengendur sambil mendesak karena dia tahu semuanya sudah berakhir dan menarik kembali tali jiwa itu ke lengan bajunya. Di depannya hanya ada pemandangan berdarah. Bahkan senjata, armor, dan platformasi terakhir milik para elf itu hancur oleh serangan mengerikannya. Yang terakhir namun tidak kalah pentingnya, bangunan yang dijaga menuju pintu masuk lantai 6 juga setengah hilang. Es kemudian melihat ke arah tangannya yang lain, dan setelah itu, pedang tingkat 6 di tangannya berubah menjadi debu, yang tersisa hanyalah segenggam debu halus di tangannya. Senjata agung lainnya telah hilang bahkan tanpa aku menggunakannya. Rasanya seperti hanya hadir dalam niat pedang yang diwujudkan oleh Ki Surgawiku seperti racun yang mematikan bagi senjata-senjata ini. Es tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya karena frustrasi. Namun, dia berhenti memperhatikan hal sepele ini saat dia merasakan sejumlah besar vitalitas jiwa memasuki jiwa sejati berwarna merah tua dan menyerapnya tanpa membiarkan apapun lolos.
Es telah mendesaknya untuk menghentikannya, tetapi karena sistem masih belum memperingatkannya tentang bahaya apapun, dia membiarkannya dan bergerak menuju gerbang lantai berikutnya, yang sekarang terlihat. Dia tahu begitu para elf itu kembali, berita ini akan menyebabkan keributan besar begitu mencapai para elf tingkat tinggi di daratan utama para elf. Es hanya berharap roh menara itu kini merasa puas dengan pembunuhan sebanyak ini dan tidak akan mencoba melakukan trik apapun di lantai berikutnya. Dia masih yakin bisa keluar tanpa cedera dari lantai 6, tetapi jika lantai 7 dijaga oleh 3 penggarap alam kesadaran hukum. Jika roh menara menaruh ketiganya di ekornya, maka itu akan menjadi bencana baginya. Itulah sebabnya dia sekarang bertindak seperti peri biasa setelah membunuh banyak orang. Dia akan melanjutkan tindakan ini sampai dia melewati lantai 7. Setelah Es memasuki pintu masuk lantai 6, suara roh menara bergema dalam pikiran para elf yang melarikan diri dari kota atau kembali secepat yang mereka bisa untuk memperkuat aliansi mereka. Perhatian, calon unggulan lantai 5. Pengumuman acara spesial lantai 5 telah mencapai kesimpulan. Para penantang benih telah gagal menghentikan bentuk kehidupan khusus memasuki lantai ke-6. Dengan demikian, acara berakhir tanpa pemenang. Oleh karena itu, semua keuntungan yang aktif karena acara khusus tersebut sekarang akan dibatalkan. Banyak elf yang terperangah ketika mendengar pengumuman tak terduga ini, dan mereka mulai menghubungi rekan-rekan mereka di kota untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana mungkin ribuan elf gagal menjaga pintu masuk, terutama ketika ada anggota keluarga kerajaan yang terlibat. Namun, tak lama kemudian ketika beberapa elf yang bersembunyi di kota itu bertanya, mereka semua terkejut saat melihat pemandangan mengerikan di alun-alun dan bangunan yang setengah hancur. Semua orang melaporkannya kembali, tetapi mereka semua tahu berita ini akan menyebabkan keributan besar di ras peri bijak. Bab 624. Di wilayah tengah benua peri terdapat sebuah kota yang megah dan di tengah-tengah kota tersebut terdapat sebuah istana indah yang bersinar dengan warna emas cemerlang di bawah sinar matahari, persis seperti kuil suci. Ini adalah kota bijaksana bagi ras peri bijaksana dan istana suci orang bijaksana, tempat keluarga kerajaan utama tinggal. Di sebelah selatan istana suci orang bijak terdapat halaman para pangeran dan putri. Pada saat ini, seorang peri bertopeng dan berpakaian hitam tengah berlutut di depan seorang peri yang sedang duduk. Peri itu sangat tampan dan tampak acuh tak acuh. Dia adalah Randall, pangeran peri kedua dan anak ajaib di generasinya. Randall bertanya dengan tenang, jadi, secara keseluruhan, para elit, termasuk Caile, telah dimusnahkan oleh monster. Menyebabkan berakhirnya peristiwa khusus itu, bukan? Peri bertopeng yang berlutut itu mengangguk tanda mengiyakan, benar, yang mulia. Tatapan mata Randall berubah agak dingin saat dia bertanya, bagaimana dengan formasinya? Masih belum ada berita tentang keberadaan formasi itu. Bahkan, semua cincin penyimpanan hilang dari mayat-mayat itu. Aku sendiri telah menyelidikinya, dan tidak ada yang salah dalam klaim ini. Peri bertopeng itu berkata sambil menundukkan kepalanya. Bibir Randall melengkung membentuk senyum dingin, sepertinya orang-orang rendahan itu menjadi semakin berani dari hari ke hari. Jika mereka pikir mereka bisa mengambil barang-barangku dan lolos begitu saja, maka mereka hanyalah orang bodoh. Aku ingin formasi itu kembali, apapun yang terjadi. Kau seharusnya tahu apa yang harus kau lakukan, kan? Jangan khawatir, pangeranku. Aku akan menyelesaikan tugas ini secepatnya. Peri bertopeng itu segera meyakinkan. Namun, dia ragu sejenak sebelum berkata, tentang Lady Caile. Randall dengan tenang berkata, bagaimana dengan dia? Lord 3 Earth Arrow mungkin akan mencarimu setelah dia menerima berita kematian Lady. Peri topeng itu berkata dengan nada agak khawatir. Randall mencibir dengan nada menghina, perempuan jalang itu hanya cocok dijadikan mainan, dan tanpa pengaruh si tua bangka itu, aku tidak akan pernah setuju dia menjadi kekasihku. Biarkan si tua bungsu itu datang. Biar kulihat apakah dia punya nyali untuk menyalahkanku karena mengirimnya. Dialah yang ingin mengambil kesempatan itu, dan aku bahkan membantunya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia tahu lebih baik daripada menentangku. Dia mungkin datang ke sini untuk memberikan mainan lain kepadaku.
Peri yang berlutut itu tidak berbicara lagi karena dia tahu bahwa insiden ini benar-benar tidak dapat disalahkan pada Randall, dan Chaile sebenarnya bukan siapa-siapa. Dia hanya memperoleh posisi ini karena pengaruh kakeknya dan sifat Randall yang penuh nafsu. Pada saat itu, Randall merasakan sesuatu lalu berkata, "Baiklah, biarkan aku saja kalau tidak ada yang lain." Peri yang berlutut itu tidak tinggal diam dan segera menghilang dari tempatnya seperti hantu. Randall lalu membalikkan tangannya dan sebuah kubus komunikasi muncul, yang berkedip terus-menerus. Dia mengaktifkannya. Dengan demikian, terdengarlah suara dalam yang penuh dengan kegembiraan, "Saudara kedua, barusan, saya menerima berita bahwa acara khusus yang sama di lantai 5 telah diumumkan oleh Roh Kudus di lantai 6 juga." Ekspresi Randall yang acuh tak acuh berubah menjadi keheranan, dan dia segera bertanya dengan gembira, "Apakah kamu yakin?" "Benar sekali. Putri Mahkota sudah mulai bersiap." Suara lelaki itu dipenuhi kebencian saat dia berkata, "Putri Mahkota." Ekspresi Randall berubah saat sosok cantik dari dunia lain muncul di benaknya, niat membunuh muncul di matanya, mulailah bersiap. "Kita akan berangkat dengan kekuatan penuh. Aku tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Mari kita lihat apakah ibu akan terus menyayanginya setelah aku memberinya kejutan dan menamparkan wajah bajingan tua itu saat aku bertemu mereka di lantai 7. Tetapi permaisuri raja pertama mungkin akan memberinya beberapa harta karun yang kuat, yang akan membuat kita semakin sulit memperoleh hadiah tersebut, terutama jika monster itu adalah monster yang sama di lantai 5. Aku rasa raja pertama tidak akan membiarkan gadis kesayangannya jatuh ke dalam bahaya seperti itu tanpa tindakan perlindungan apapun." Suara pria itu dipenuhi dengan kebencian dan kecemburuan saat dia meludah dengan penuh kebencian. Ekspresi Randall juga gelap karena semua kegembiraan mereda setelah dia mendengar ini dan menggertakkan giginya karena marah. Ia adalah putra dari permaisuri raja kedua, sementara Putri Mahkota lahir dari permaisuri raja pertama dan juga merupakan anak sulung. Di sisi lain komunikasi ini adalah adiknya, pangeran ketiga. Akan tetapi, karena Ratu Peri dan permaisuri raja kedua pada dasarnya tinggal di lantai ketujuh dan berkultivasi serta jarang muncul, terutama permaisuri raja kedua, permaisuri raja pertama telah menjadi orang yang bertanggung jawab atas seluruh benua peri. Meskipun permaisuri raja pertama dikenal karena sikapnya yang rendah hati dan seorang penguasa yang bijaksana. Namun di mata Randall, ia bersikap tidak adil terhadap putri satu-satunya, dan bukan hanya dirinya saja, adiknya pun memiliki pemikiran yang sama dengannya. Akan tetapi, karena ayah kandung mereka adalah seorang maniak kultivasi yang terobsesi dengan menara suci dan menyelesaikan 10 lantai, mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain bertahan dalam diam. Orang itu mungkin sudah melupakan mereka setelah dia mengandung mereka, dan mereka berdua juga membenci orang itu karena hal ini. Meskipun permaisuri raja pertama memperlakukan mereka seperti anak-anaknya sendiri dan memberi mereka banyak sumber daya yang sesuai dengan status mereka, mereka tetap tidak merasa puas dan selalu merasa cemburu terhadap kakak perempuan pertama mereka dan dendam terhadap permaisuri raja pertama. Randall berkata dengan nada mengancam, "Kali ini, kita akan mengerahkan seluruh kemampuan kita. Sudah waktunya untuk menyingkirkan saudari kita yang sombong itu dari tahta untuk selamanya." Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di ruang ujian masuk lantai 6. Potongan-potongan boneka yang rusak tergeletak di lantai saat Es berdiri dengan pedang patah di tangannya. Suara roh menara yang tenang bergema. "Pesaing unggulan Black Ghost, selamat karena berhasil melewati lantai kelima dengan gagah berani. Peringkat Anda di papan peringkat seed contender telah berubah dari peringkat nomor 49.216 ke peringkat nomor 9.308. Mata Es menyipit saat mendengar peringkat itu, jadi, jumlah elf di lantai 6 kurang dari 10.000. Yah, kurasa itu wajar saja karena hanya mereka yang memiliki keyakinan penuh yang bisa menghadapi ujian mematikan yang tak ada harapan ini. Dia mencibir dalam hati. Sebelum dia membungkuk dan dengan hormat berkata, "Terima kasih, senior. Kau telah mendapatkannya sendiri, hantu hitam, karena kau adalah orang ketiga yang memasuki lantai ke-6 dalam waktu yang singkat. Itulah sebabnya kamu diberi hadiah 10 jam waktu pengembangan Scarlet Sight dan 100 jam tambahan untuk penampilan gagah beranimu dalam semangat seorang pejuang."
Anda dapat menggunakannya kapan saja Anda suka. Apakah Anda ingin menggunakannya sekarang? S hanya menjawab, saya tidak akan menggunakannya untuk saat ini. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, senior. Dia tidak tertarik membuang-buang waktu di tempat yang disebut suci ini. S ragu sejenak sebelum berkata, senior, bukan bermaksud menyinggung, tapi soal pilar cahaya itu. S ingin berpura-pura seperti junior yang patuh agar roh menara tidak curiga. Namun jika dia tidak bertanya sebanyak ini, maka akan lebih aneh lagi, mengingat penampilannya sebelumnya. Bahkan orang bodoh pun tahu kalau dirinya bukan orang idiot yang mengabaikan perlakuan tidak adil seperti itu. Terakhir, ia ingin asuransi kalau kejadian itu tidak akan terulang lagi, atau ia bisa benar-benar terjerumus ke dalam situasi mengerikan di lantai 7 kalau para kultivator alam kesadaran hukum itu mulai memburunya demi imbalan. Roh menara menjawab dengan tenang, pilar cahaya sebenarnya adalah tanda suci yang juga merupakan bukti bahwa kamu terpilih sebagai pewaris utama yang memiliki lebih dari 80% peluang untuk menyelesaikan 10 ujian. Tanda suci hanya akan jatuh pada yang layak, dan ini juga merupakan ujian lain untuk memilih pewaris terbaik dan layak. Kau harus merasa terhormat karena kau dipilih oleh tanda suci. Astaga, aku akan melakukannya. Tanda itu adalah tanda kematian. S mengumpat dalam hati karena dia tahu dia akan celaka. Ini juga berarti bahwa roh menara masih belum menyerah untuk mengirimkan hasil panen kepadanya untuk dipotong dan dipanen. Namun, tanda suci hanya akan bertahan selama 2 lantai setiap kali muncul, jadi kamu akan baik-baik saja selama kamu melewati lantai ke-6, dan kamu juga akan menerima hadiah lain jika kamu lulus ujian tanda suci. Tower Spirit mengungkapkannya saat ini. Mata S langsung berbinar saat mendengar hal ini dan berterima kasih kepada roh menara, aku akan memenuhi harapanmu dan tanda suci. Sekarang, dia tidak bisa menarik kembali kata-katanya bahkan jika aku tidak membunuh siapapun dan menyelinap ke gedung itu sebelum tanda itu aktif. Kilatan licik melintas di matanya sebelum dia meninggalkan ruang sidang dan memasuki lantai 6. Pada saat ini, sebuah suara yang sangat lemah namun menyeramkan terdengar di dalam aula kosong. Jadi, ini yang kamu pilih kali ini, sama seperti ketiga sebelumnya. Suara roh menara yang tadinya menyeramkan terdengar. Yang ini berbeda, Tuan. Anda sudah mengamatinya. Ada sesuatu yang luar biasa tentang dia. Bab 625. S berjalan keluar dari pintu cahaya, dan dia tertegun sejenak ketika mendapati dirinya berdiri di puncak gunung kecil yang dikelilingi oleh gunung-gunung tinggi. Lantai 6 adalah pegunungan. S merenung saat dia melihat langit suram yang familiar dan merasakan kepadatan Ki sekarang setara dengan Institut Iblis Kerajaan di lantai ini. Namun, hal itu tidak menjadi masalah bagi S karena ia dapat dengan mudah menemukan pintu masuk berikutnya, meskipun ia berada di dalam labirin. Seperti yang telah diputuskannya sebelumnya, dia akan memasuki lantai berikutnya dalam perjalanannya sekarang karena roh menara telah mengarang cerita tentang tanda suci. Terlebih lagi, itu juga demi keselamatannya sendiri karena dia tahu elf di lantai ini tidak setidak berdaya di lantai 5. Mungkin ada lebih dari 20 elf alam manifestasi jiwa, terutama 10 teratas di papan peringkat. Terakhir, Tower Spirit pasti akan membuat pengumuman yang sama seperti yang dilakukan di lantai 5 atau bahkan menambah hadiahnya. Jadi, tokoh-tokoh hebat itu juga akan bergabung dalam perburuan monster. Jadi, lebih baik melarikan diri daripada bertarung dengan lebih dari 10 ahli alam manifestasi jiwa. Itu tidak hanya akan mengungkap kekuatan aslinya tetapi juga meningkatkan peluang identitas pencurinya untuk terungkap. Namun, ia harus menghindari kepungan para ahli alam manifestasi jiwa itu terlebih dahulu, terutama saat pilar cahaya itu aktif, dan semakin dekat ia dengan kota itu, semakin besar pula kerumunan elf yang ingin membunuhnya. Informasi di lantai 6 cukup terbatas, tetapi satu hal yang jelas ini adalah taman bermain keluarga kerajaan, dan siapapun yang melangkah di tempat ini harus bergabung dengan aliansi mereka. Terutama aliansi yang dikendalikan oleh 3 anak Ratu Peri. Mereka juga akan menjadi rintangan terbesarku, terutama jika mereka menggabungkan kekuatan mereka. Mata S berkilau gelap saat dia melihat ke arah selatan. Namun S tidak bergerak dan duduk untuk memulihkan ki jiwanya yang hanya membutuhkan waktu lebih dari setengah jam.
Dia hanya punya waktu kurang dari 1 jam sebelum pilar cahaya turun dan mengungkap lokasinya. Ini juga akan menjadi kesempatan baginya untuk melihat berapa banyak elf yang ingin memburunya setelah pembantaian sebelumnya di lantai 5. Meskipun dia tidak memiliki ekspektasi yang tinggi karena para elf di lantai 6 cukup arogan, belum lagi sombongnya mereka sehingga dia tahu mereka tidak akan mundur hanya karena dia membunuh para elf itu karena mereka mungkin dipandang rendah. Waktu berlalu dengan cepat, dan Es telah sepenuhnya memulihkan ki jiwa surgawinya yang terkuras. Selama dia hanya kekurangan salah satu ki-nya, dia dapat pulih jauh lebih cepat daripada saat kedua ki-nya habis. Namun Es tetap pada posisinya sambil menatap ke arah pepohonan hijau di bawah sambil duduk di puncak gunung. Ia menunggu pilar cahaya turun dan memastikan waktunya lagi sebelum ia bergerak maju. Sebab jika roh menara menambah waktunya, maka dia harus menyusun rencananya sesuai dengan waktu itu. Tepat 1 jam kemudian, Es mendongak, dan langit tiba-tiba menjadi cerah sebelum pilar cahaya turun di atasnya. Dia mencibir dingin, sepertinya waktu belum berubah. Akan tetapi, hanya 3 detik kemudian, Es merasakan bahaya besar setelah pilar cahaya aktif saat jiwanya bergejolak karena waspada. Betapa efisiennya. Dia tercengang sebelum pandangan muram muncul di matanya karena lebih dari 20 bentuk kehidupan berbahaya tengah mendekatinya dengan kecepatan seorang kultivator alam jiwa platinum. Es tidak perlu menebak siapa mereka dan mengapa mereka datang begitu cepat ke arahnya. Tidak akan mudah untuk menyelinap ke pintu masuk lantai 7. Es mendesah pahit saat dia berdiri. Pada saat ini, tiba-tiba muncul garis-garis cahaya dengan aura yang menakutkan, dan semuanya ditujukan ke bagian vitalnya. Es tidak menggunakan ki-nya, tetapi mengelilingi dirinya dengan penghalang formasi pelindung tingkat 6 saat ia tetap berada di posisinya. Ia sudah terbiasa dengan penghalang cahaya ini, dan ia tahu lebih baik diam saja daripada membuang-buang ki karena tidak peduli seberapa cepat ia berlari, pilar ini akan mengikutinya. Jadi, dia hanya menunggu waktu pilar cahaya berakhir sebelum dia bergerak. Membunuh para elf itu hanya akan membuat para elf tingkat tinggi waspada, dan mereka mungkin akan memaksa mereka untuk bekerja sama, yang akan merugikannya. Semua garis cahaya itu memantul kembali saat mereka berada 10 meter dari Es saat mereka menghadapi penghalang tak terlihat. 30 anak panah terungkap sebelum mereka berubah kembali menjadi garis cahaya dan melesat ke segala arah. Di suatu tempat di gunung tempat Es berdiri di pilar cahaya. Seorang peri kekar memiliki ekspresi jelek saat dia melihat ke puncak sambil memegang kubus komunikasi. Apa yang terjadi? Mengapa semua anak panah terpantul? Ada sesuatu yang menghalangi anak panah kita untuk menembusnya. Aku khawatir itu adalah keterampilan monster. Sebuah suara tak berdaya terdengar. Sialan, aku tidak mau menggunakan semuanya. Kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Kita mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan seperti ini lagi jika aliansi para bocah bangsawan itu melihatnya. Tapi jaga jarak agar posisi kalian tidak diketahui. Kita tidak boleh meremehkannya. Peri kekar itu memerintahkan dengan muram. Baiklah, bos, kau juga harus berhati-hati. Jika kata-kata aliansi itu ada benarnya, maka lebih baik kita tidak terlalu memprovokasi makhluk itu. Jangan serakah. Pria itu terkekeh. Peri kekar itu menggerutu karena marah namun tidak mengatakan apa-apa saat dia menatap pilar cahaya itu dengan sedikit keserakahan dan ketakutan. Berita tentang pembantaian di lantai 5 kini telah beredar di kalangan keluarga kelas 1, dan anggota keluarga kerajaan di lantai 6 juga tidak menyembunyikannya dari orang lain. Tujuan mereka jelas, tidak seorang pun boleh mencoba bertarung demi monster jika mereka tidak ingin mati dan meninggalkan monster itu sendirian. Mereka bahkan menyediakan hadiah bagi siapapun yang bisa menemukan keberadaannya. Namun sebagian elf tidak mempercayainya karena mereka mengira bahwa persekutuan para anggota keluarga kerajaan tersebut sengaja menyebarkan berita bohong agar yang lain menjauhi monster itu dan memburunya tanpa ada persaingan. Peri besar ini juga termasuk dalam kelompok tersebut. Meskipun demikian, dia tetap berhati-hati. Sekarang setelah dia melihat bahwa serangan diam-diam yang mematikan itu berhasil diblokir seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dia mulai mempercayai kata-kata itu. Pada saat ini, anak panah lain melesat ke arah monster dari segala arah.
Namun hasilnya sama seperti sebelumnya. Semua anak panah kuat itu dipantulkan tanpa monster itu bergerak sedikit pun. S hanya menunggu pilar cahaya itu berakhir, dan dia tidak punya niat untuk membunuh musuh-musuh kecil itu, dan dari sikap mereka, dia tahu mereka masih mengukur kekuatannya dan mengkhawatirkannya. Setelah lebih dari 10 serangan anak panah, pilar cahaya itu akhirnya memudar, dan tanpa menunggu lebih lama lagi, S mengembalikan formasi dan menghilang dari tempatnya seperti hantu. Para elf itu memasang ekspresi buruk namun menakutkan di wajah mereka, dan saat mereka melihat monster yang tabah itu tiba-tiba lenyap, hati mereka bergetar, dan mereka menjadi sangat waspada, terutama elf yang kekar itu. Akan tetapi, mereka tidak tahu S sudah berada setengah jalan di gunung dan tidak berniat menyingkirkan mereka. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 3 hari kemudian, di area tengah lantai 6 terdapat puncak gunung tertinggi, dan di puncak ini dibangun kota yang megah, yaitu kota peri di lantai 6. Pada saat ini, kota menjadi riuh karena semua elf dipanggil kembali oleh aliansi mereka untuk acara khusus tersebut. Ada 5 aliansi khususnya, Red Warriors, Blue Moon, Golden Wolves, Royal Rose, dan Royal Bow. Royal Rose adalah yang terkuat dan pemimpin aliansi yang tak lain adalah Putri Peri Mahkota, Livia. Diikuti oleh Royal Bow, yang merupakan milik pangeran kedua, Randall, dan adiknya, pangeran ketiga, Jerais. Adapun 3 lainnya, mereka semua didukung oleh setidaknya 2 anggota dari 10 orang teratas dalam daftar peringkat, dan mereka semua adalah pemimpin keluarga dari keluarga tingkat pertama atau tetua cabang keluarga kerajaan. Di markas Royal Rose, yang merupakan bangunan menjulang megah. Seorang wanita cantik yang dingin dan unik dengan fitur-fitur yang memikat, mengenakan gaun putih dengan pola-pola emas, tengah duduk di sebuah aula di kursi utama sebuah meja persegi panjang yang panjang. Ada peri-peri lain yang duduk di sekitar meja itu. Mereka memancarkan aura yang menakutkan, terutama para peri yang duduk paling dekat dengannya. Dia tak lain adalah Putri Peri Mahkota Livia dan juga anak ajaib nomor 1 dari ras peri bijaksana dan menduduki peringkat pertama di papan peringkat penantang benih. Seorang peri tampan yang duduk tepat di sisi kiri Livia berbicara sambil tersenyum lembut, "Pemimpin aliansi, senang Anda kembali." Dia adalah salah satu wakil pemimpin Royal Rose, Kyong, dan juga peringkat keempat di papan peringkat. Livia menyunggingkan senyum menawan, yang langsung mencerahkan tempat itu saat dia berkata dengan suara merdunya, yang membuat semua orang di ruangan itu tercengang, "Terima kasih." Bab 626. Seorang cantik lain yang sedikit lebih rendah derajatnya dari Livia duduk di sebelah kanannya dengan tatapan tajam di matanya yang indah, mengerucutkan bibir merah mudanya, melihat semua lelaki itu tercengang oleh senyum Livia. Mereka pun mendengus, "Bertingkahlah baik-baik. Kita sedang berada di hadapan Yang Mulia Sang Putri Mahkota." Dia juga wakil pemimpin Royal Rose dan pelayan pribadi Livia, Jenny. Semua pria itu segera tersadar dari linglung dan segera menenangkan diri, terutama Kyong yang berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Dia segera berkata, "Yang Mulia, kami menerima banyak laporan bahwa banyak kelompok pengembara kelas 1 telah bertemu monster itu dalam 3 hari ini." Mata Livia yang mempesona berkilauan dengan kilatan aneh saat dia berbicara dengan lembut, lalu jantung Kyong berdebar kencang saat merasakan fokus Livia tertuju padanya, dan ia segera berkata sambil tersenyum, "Mereka bukan tandingannya, dan ia selalu lolos tanpa membalas. Yang ia lakukan hanyalah menangkis serangan mereka, sama seperti yang ia lakukan di lantai 5. Itu hanya bisa berarti monster itu adalah monster yang sama, dan dia berencana untuk mencari jalan masuk sebelum dia menggunakan kekuatan aslinya." Di sisi lain, Jenny mendengus dengan nada meremehkan, "Kau lupa menambahkan bahwa dia semakin dekat setiap jamnya. Ini juga berarti dia tahu di mana pintu masuknya, dan dengan kecepatannya yang mengerikan, dia sudah sehari lagi meninggalkan kota." Rasa dingin tampak di mata Kyong, tetapi dengan cepat bersembunyi di balik senyumannya saat dia menatap Jenny dengan penuh arti dan berkata, "Nona Jenny juga benar. Itulah sebabnya saya mengusulkan agar kita bersekutu dengan Royal Arrow." Anggota tingkat tinggi lainnya terkejut ketika mendengar ini dan menatap Kyong dengan cahaya aneh di mata mereka. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa dan menatap Livia, yang masih tersenyum acuh tak acuh.
Namun, tatapan mata Jenny berubah dingin saat dia langsung membantah. Wakil pemimpin Kyong, apakah kamu tahu apa yang kamu usulkan? Kyong mengangguk dengan tenang, ya, dan menurutku itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Kita tidak bisa mengambil risiko dan membahayakan nyawa yang mulia. Jangan lupa kemampuan monster itu masih belum diketahui, dan jika dia adalah monster dari lantai 5, maka ada alasan yang lebih kuat untuk lebih berhati-hati. Selain itu, Pangeran kedua dan Pangeran ketiga akan senang bekerja dengan Yang Mulia, dan saya yakin Yang Mulia juga akan senang. Lancang sekali, apakah kau memutuskan untuk Yang Mulia? Jenny langsung berdiri saat auranya tiba-tiba meningkat, dan Ki Zamrud tiba-tiba muncul di tangannya. Di sisi lain, Kyong masih memiliki senyum lembutnya saat ia tetap bertahan di bawah tekanan alam jiwa platinum puncak Jenny. Ia sudah terbiasa dengan hal itu karena Jenny selalu menentangnya, menghentikan semua pendekatannya pada Livia, dan selalu menghalangi jalannya. Namun ia tidak dapat melakukan apapun padanya karena Jenny selalu bersama Livia seperti bayangannya, jadi ia hanya dapat menahan diri terhadap pembantu yang lancang ini. Baiklah, kami akan melakukan apa yang Tuan Kyong sarankan. Livia berbicara saat itu. Jenny terkejut dan tak percaya saat melihat Livia dan berkata, tapi... Jenny, Livia menatapnya lembut sambil tersenyum lembut membuat Jenny terdiam. Dia hanya bisa mengerucutkan bibirnya dan duduk kembali. Senyum Kyong melebar saat melihat ini, dan dia berkata, terima kasih atas kepercayaan yang mulia. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Livia mengangguk dan tersenyum anggun sebelum berkata, saya tahu Anda tidak akan melakukannya, Tuan Kyong. Selagi Anda melakukannya, hubungi juga Red Warriors, Blue Moon, dan Golden Wolves. Beritahu mereka bahwa saya yang mengusulkan aliansi. Saya ingin bertemu dengan para pemimpin aliansi dalam waktu setengah hari. Bisakah Anda mengaturnya? Kyong senang dengan bagian pertama sebelum senyumnya menegang saat mendengar detail terakhir. Ia ingin membantahnya tetapi tiba-tiba merasakan sensasi dingin muncul saat ia melihat ki emas melintas di mata Livia sesaat. Rasa dingin menjalar di tulang punggungnya ketika dia cepat-cepat mengangguk sambil tersenyum kaku, aku akan segera mengurusnya. Livia berkata sambil menatap semua orang di ruangan itu dengan senyum yang menawan, semua orang persiapkan tim kalian. Kami akan mengunjungi mereka secara pribadi jika ada yang tidak datang. Semua orang tercengang dan agak bersemangat karena mereka tahu arti di balik kata-kata ambigu Livia, sementara Kyong merasa hatinya menjadi dingin. Dia hampir melupakan monster sebenarnya yang tersembunyi di balik senyum menawan itu setelah tidak melihatnya selama lebih dari 1 dekade. Livia terkenal dengan gelar lain di lantai 6 1 dekade lalu, dan dia tampaknya tidak berubah sama sekali. Kyong berpikir dengan sedikit ketakutan, si mawar berdarah telah kembali. Tanda hubung. Dalam waktu setengah hari, semua pemimpin dari 4 aliansi besar lainnya mendapat usulan aliansi dari Livia dan undangan ke markas besar Royal Rose. Tidak seorang pun berani mengabaikan undangan tersebut karena undangan tersebut diajukan oleh Livia sendiri dan mereka datang bersama wakil pimpinan mereka untuk pertemuan ini. Mereka semua tahu tentang keberadaan monster itu, dan dia semakin dekat setiap jam. Terlebih lagi, mereka cukup khawatir dengan kekuatannya yang aneh karena mereka tidak dapat membuatnya menggunakan serangan, dan ia hanya menangkis dan kemudian berhasil melarikan diri tidak peduli berapa kali mereka menangkis atau menyerangnya atau dengan apa yang mereka gunakan untuk menangkisnya. Seolah-olah dia sedang mempermainkan mereka, dan dengan kejadian yang terjadi di lantai 5 ketika binatang itu tiba-tiba memasuki kota, mereka cukup takut kalau kejadian itu mungkin terjadi di sini juga. Maka mereka yang meremehkannya tak berani lagi meremehkan monster itu dan bersiap dengan segala yang dimilikinya. Sedangkan mereka yang tidak percaya diri dalam menghadapinya semuanya melarikan diri kembali ke daratan karena tidak ingin mati. Yang lebih penting, mereka tahu bahwa kelima aliansi besar tidak akan membiarkan mereka mendapatkan pembunuhan terakhir, atau bahkan jika mereka berhasil membunuh, mereka tidak akan dapat bertahan hidup untuk bergabung dengan hadiahnya. Terutama dengan kembalinya Bloody Rose dan kehadiran Ratu Peri dan Raja kedua di lantai ke-7. Itulah alasan terbesar ketakutan para elf, dan itulah sebabnya mereka tidak berani lagi menghalangi keluarga kerajaan. Jika mereka membuat Ratu tidak senang,
keluarga mereka akan musnah. Adapun 3 aliansi besar lainnya, yang didirikan oleh anggota cabang keluarga kerajaan, mereka juga tahu dengan hadirnya 3 pewaris kerajaan, tidak akan bijaksana untuk bersaing dengan mereka. Jadi, mereka semua diam-diam memilih untuk mendukung Royal Rose atau Royal Arrow. Semuanya akan terungkap dalam rapat yang akan segera dimulai. Di dalam ruang pertemuan yang sama, Livia duduk di posisinya, tetapi kali ini, Kyong dan Jenny berdiri di belakangnya. Ada 6 orang lainnya yang duduk mengelilingi meja, 2 di sisi kanannya dan 4 di sisi kanannya. 2 orang di sebelah kanan tak lain adalah Pangeran kedua Randall dan Pangeran ketiga Jerais. Mereka berdua adalah pemimpin aliansi Royal Arrow, dan 4 peri bertopeng berdiri di belakang mereka. Di sisi lain, ada 3 pemimpin dari 3 aliansi besar lainnya. 2 di antaranya adalah peri setengah baya, Fabienne dan Pedro. Sebagai perbandingan, yang terakhir adalah peri berwajah keriput dengan senyum tua, Princeton. Mereka semua memiliki wakil pemimpin yang berdiri di belakang mereka. Livia berbicara saat itu sambil menatap kedua saudaranya, dengan ekspresi tenang. Randall kecil, Jerais kecil, sudah lama sekali aku tidak melihat kalian berdua. Kalian berdua menjadi lebih tampan dan dewasa. Setelah acara ini selesai, aku akan mencarikan istri yang cantik untuk kalian berdua. Ekspresi Randall menegang dengan semburat merah di wajahnya ketika dia dipanggil, Randall kecil, oleh Livia, dan kenangan buruk mulai muncul di kepalanya. Sementara Jerais yang parasnya hampir sama tampannya dengan Randall namun tidak dengan sikapnya yang tenang, langsung memarahi, Putri Mahkota, jaga ucapanmu. Para elf lainnya berpura-pura tidak melihat atau mendengar apapun karena itu adalah masalah antar pewaris kerajaan dan tetap diam. Livia tidak marah dengan kata-kata Jerais yang tidak sopan dan terkekeh sambil mengangguk pelan. Kau masih imut seperti biasanya, Jerais kecil. Panggil saja aku kakak, seperti yang selalu kau lakukan saat kau masih kecil. Ah, aku masih ingat bagaimana kau dulu mengejarku. Kau, berhenti. Wajah Jerais memerah karena malu, dan ada api kemarahan yang menyala-nyala di matanya saat dia menggertakkan giginya. Randall segera menamparkan kepala kakaknya dan menegurnya dengan tegas, jangan bersikap tidak hormat kepada kakak. Yang lain sungguh kagum dengan bagaimana Livia dengan mudahnya membuat para pangeran sombong itu begitu penakut tanpa melakukan apapun. Randall menyembunyikan amarahnya dan segera tersenyum kaku sambil berkata kepada Livia, kami juga sangat merindukanmu, kakak. Tapi kami tidak punya waktu untuk mengenangnya, dan kami bisa melakukannya setelah menyingkirkan monster itu. Livia terkekeh, kau memang selalu pintar, Little Randall. Baiklah, aku akan memberimu kedua harta karun itu setelah aku membunuh monster itu dan kemudian mencari calon istrimu. Dia mengangguk pada dirinya sendiri. 3 pemimpin lainnya merasa sangat canggung pada saat ini, dan mereka akhirnya mengerti satu hal ketika melihat betapa riangnya Livia. Livia sama sekali tidak menganggap mereka sebagai ancaman. Bab 627. Es muncul di kaki gunung tempat kota elf dan pintu masuk lantai berikutnya berada. Gunung itu tingginya lebih dari 2000 kaki, dan puncaknya dikelilingi oleh cincin kabut abu-abu yang kabur. Dia tidak bisa menahan senyum tipis saat melihat peta takdir yang terbuka dan semua titik merah yang tersembunyi di berbagai arah dan mencibir dalam hati. Penyergapan telah dihentikan selama beberapa jam terakhir. Ini hanya bisa berarti bahwa mereka mungkin berpikir bahwa aku berencana untuk melakukan hal yang sama seperti yang kulakukan di lantai 5, dan mereka sedang mempersiapkan ini. Yah, mereka hampir benar tetapi tidak benar. Es tidak mulai menaiki gunung dan menatap langit yang suram dengan dingin, sebentar lagi pasti akan tiba. Beberapa saat kemudian, langit berubah cerah sebelum pilar cahaya turun ke atasnya, membuatnya terlihat lagi seperti sentuhan manusia. Para pengintai peri tersembunyi itu terkejut saat melihat monster itu muncul di kaki gunung, dan tanpa membuang waktu, mereka segera melaporkannya kepada atasan. Di atas tembok kota, tepat di atas gerbang kota yang besar, Livia, dalam pakaian emas gelapnya, tampak seperti peri yang menyendiri, berdiri bersama para pemimpin aliansi lainnya saat dia melihat cincin awan berkabut beberapa ratus meter di bawah puncak gunung. Pada saat ini, langit yang suram tiba-tiba berubah cerah sebelum pilar cahaya turun seperti pedang di kaki gunung.
Semua orang tercengang sebelum ekspresi mereka berubah serius. Sekilas rasa dingin melintas di mata indah Livia saat dia menatap pilar cahaya itu. Peri berwajah keriput, Princeton, pemimpin Golden Wolves Alliance, tiba-tiba membalikkan tangannya. Sebuah kubus komunikasi muncul, dan dia mengaktifkannya. Suara panik dengan sedikit kegembiraan terdengar setelahnya. Kepala aliansi, monster itu telah terlihat di kaki gunung. Princeton dengan serius berkata, "Saya bisa melihatnya. Bagaimana situasinya? Apakah monster itu bergerak?" Telinga semua orang menjadi waspada karena mereka juga memperhatikan percakapan ini. Mereka telah merencanakan tindakan selanjutnya di bawah komando Livia. Tidak, dia hanya berdiri di sana. Itu hal yang sama yang dia lakukan sebelumnya, kata sang pengintai. Baiklah, awasi terus perilaku yang tidak biasa dan segera laporkan kepadaku. Perintah Princeton dengan tegas sebelum memutus komunikasi. Yang mulia, apa perintah Anda? Princeton dengan hormat menatap Livia, yang masih menatap pilar cahaya tanpa reaksi apapun. Wajah Randall dan Jerice berubah muram karena Princeton tidak meminta pendapat mereka dan mengabaikan mereka begitu saja. Namun, mereka tetap tenang dan hanya melirik peri tua itu dengan pandangan aneh. Bibir merah muda Livia sedikit melengkung sebelum dia bertanya, "Menurutmu, butuh waktu berapa lama sampai monster itu muncul di tempat ini?" Jerice mengerutkan bibirnya saat menjawab, "Tentu saja, dengan perkiraan kecepatannya, dia akan membutuhkan waktu setidaknya lebih dari 1 jam sebelum bisa mendekati gerbang kota. Jadi, kita harus berhenti membuang-buang waktu dan mengaktifkan formasi serta bersiap untuk langkah selanjutnya." Livia tidak dapat menahan tawanya saat melihat Jerice dan membalas dengan nada menggoda, "Jerice kecil, otakmu selalu bekerja dengan satu cara. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati karena IQ-mu yang rendah selama kamu tetap di sisiku." Jerice terkejut sebelum ekspresinya menjadi hitam, dan dia menggertakkan giginya karena marah. Randall segera menimpali sebelum Jerice marah besar dan bertanya dengan nada datar, "Kakak, apa maksudmu?" Pada saat ini, perhatian mereka tiba-tiba beralih ke pilar cahaya karena mulai memudar. Livia melirik pilar cahaya itu sebelum ekspresinya berubah dingin. Ia berkata, "Sederhana saja. Tidakkah ada di antara kalian yang menyadari bahwa setiap kali monster itu muncul, ia menempuh jarak yang hampir sama setiap jam? Aku bahkan menyuruh anak buahku mengukurnya. Apa hubungannya ini dengan apapun?" Tanya Jerice dengan nada muram. Livia tidak menjawab, dia menatap Randall yang memasang ekspresi terkejut, lalu tersenyum, "Lihat, Randall kecil sudah menebaknya. Kamu sangat lambat." Jerice kini benar-benar tak tahu apa-apa saat ia menatap kakaknya dan bertanya dengan ragu, "Ada apa?" Randall menjawab dengan serius, "Kakak, apakah maksudmu monster itu mengendalikan kecepatannya? Dia jauh lebih cepat daripada yang ditunjukkannya, dan dia akan muncul di sini dalam waktu 1 jam." Ekspresi semua orang menjadi muram ketika mereka mendengar hal itu dan menatap Livia dengan sedikit rasa kagum karena dia menyadari detail yang sangat kecil ini, padahal tidak kecil sama sekali jika dilihat dari sisi lain. Livia mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Ya, aku tidak hanya sekadar menyiratkan. Aku 100% yakin itu fakta." Dia menggunakan hal yang sama untuk mengejutkan orang lain di lantai 5 dan kemudian menggunakan trik ini untuk membantai mereka sebelum mereka siap. Fabienne, pemimpin Blue Moon, segera membungkuk dan bertanya, "Jangan tersinggung, Yang Mulia, tetapi meskipun kecepatan monster itu 2 atau bahkan 3 kali lebih cepat dari yang ditunjukkannya, kita tidak perlu khawatir tentangnya karena kita tidak seperti orang-orang bodoh itu dan sudah siap." "Dasar bodoh. Adikku ini mencoba mengatakan kalau monster itu punya kekuatan yang lebih besar daripada yang dia tunjukkan, dan persiapan kita mungkin tidak cukup untuk menjebaknya." Randall mencaci dengan keras, membuat Fabienne tersenyum malu. Livia berbicara saat ini, "Kalian berdua benar dan salah. Tapi itu tidak penting lagi karena informasi ini hanya berguna bagi mereka yang bisa membunuh monster itu. Apakah kalian ingin membunuhnya?" Dia tiba-tiba tersenyum manis saat mengamati kerumunan di belakangnya, dan mereka semua merasakan bulu kuduk mereka berdiri saat mereka menatap tajam ke arah Livia.
Mereka merasa seperti sedang diperhatikan oleh ular berbisa yang akan menyerang jika mereka berani lengah. Randall segera tersenyum kaku dan berkata, "Tidak mungkin. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, kami akan melakukan apapun untuk membantumu membunuh monster itu, kakak perempuan." Senyum Livia melebar saat dia mengangguk puas. "Kalau begitu, lakukan bagianmu. Aku pergi." Saat berikutnya, Livia menghilang di depan mata semua orang, membuat mereka tercengang. Bab 628. Kemana dia pergi? Jerais tersadar dari lamunannya saat dia menatap dengan muram ke tempat Livia menghilang. Randall juga panik karena suatu alasan dan dengan cepat menggunakan indera bela diri alam manifestasi jiwa Ki-nya, tetapi dia tidak menemukan jejak Livia, yang membuatnya semakin bingung. Dia berteriak kepada para pemimpin lainnya dengan marah, "Apa yang kalian lakukan, orang-orang bodoh? Pergi dan persiapkan penghalang formasi kecuali kalian ingin Putri Mahkota tidak senang." Para pemimpin itu mengernyitkan dahi, tetapi mereka tahu lebih baik daripada menyinggung Randall. Dia jauh lebih berbahaya daripada Livia karena dia menggunakan tipu daya sementara Livia tidak. Setelah semua orang pergi untuk persiapan, Jerais berbicara dengan nada berbisik, "Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika dia tetap bersembunyi sepanjang waktu dan kemudian membunuh monster itu, kita akan kehilangan kesempatan dan monster itu." Secercah kegilaan melintas di mata Randall saat dia memaki, "Dasar bodoh, kau pikir aku tidak tahu itu? Lakukan bagianmu. Aku akan melakukan bagianku." Tanpa menunggu jawaban Jerais, dia menggunakan keterampilan gerakan dan meninggalkan tujuannya yang tidak diketahui. Jerais menggertakkan giginya saat ini ketika kekejaman muncul di matanya, "Kalian berdua tunggu saja. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung." Setelah pilar cahaya menghilang, Es menarik napas dalam-dalam dan bergerak seperti sambaran petir menuju puncak gunung. Dia menggunakan kecepatannya yang 90%, yang sama cepatnya dengan ahli alam manifestasi jiwa tahap awal atau bahkan sedikit lebih cepat. Selama ini, dia menggunakan 25% dari kecepatan aslinya, yang sama cepatnya dengan ahli alam jiwa platinum. Namun, ia hanya menggunakannya untuk membingungkan yang lain dan menciptakan celah untuk dirinya sendiri. Jadi, ia bisa menyelinap ke pintu masuk lantai berikutnya sementara para elf itu masih berpikir bahwa ia berada di suatu tempat di pegunungan dan akan membutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk mencapai puncak. Ketika mereka menyadari karena tidak menemukan pilar cahaya lagi, dia pasti sudah lama menghilang dan menghabisi para elf serta roh menara. Dalam beberapa menit, Es telah melintasi ratusan meter, dan sambil lolos dari semua rintangan dengan peta takdir, dia bergerak tanpa hambatan menuju puncak gunung. Semua pengintai elf itu masih memiliki kesan yang salah bahwa perangkap mereka akan memperlambat monster itu, tetapi yang mereka lakukan hanyalah membuang-buang tenaga mereka karena peta nasib dapat mendeteksi semua perangkap di bawah tingkat 7. Terakhir, karena Es menjaga penglihatan pencuri tahap awal tetap aktif sepanjang waktu, penglihatannya sudah berada di level menengah dan terus bergerak menuju level tinggi. Ini juga berarti dia sekarang dapat melihat jebakan tingkat 4 dan tingkat 5 rendah tanpa perlu peta takdir. Dalam waktu 15 menit, Es telah melintasi lingkaran berawan di sekitar kota dan kini dapat melihat tembok kota menjulang tinggi dibangun di sekitar puncak gunung. Lebih jauh lagi, penghalang putih transparan mengelilingi seluruh kota, yang jelas-jelas berada di atas tingkat 5 dan mungkin tingkat 6. Namun, Es tetap tenang saat mendekati penghalang, dia juga bisa merasakan fluktuasi Ki yang kuat di seluruh tempat, terutama di sekitar dinding, dan dia tahu penyergapan besar sedang menunggunya saat dia menunjukkan kehadirannya. Itulah sebabnya Es menghindari mereka dan menemukan daerah terpencil di tembok yang keamanannya minim. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan tempat seperti itu di sisi barat daya tembok tempat ia hanya bisa merasakan ahli alam jiwa. Es berhenti tepat di depan penghalang dan membalikkan tangannya. Segitiga putih seukuran telapak tangan muncul. Segitiga ini tidak lain adalah segitiga distorsi luar angkasa kelas 6 tinggi yang Es dapatkan dari Paul, dan dia dapatkan dari Leona. Es juga menggunakannya untuk merampok pelelangan iblis kehidupan.
Segitiga distorsi luar angkasa mungkin merupakan salah satu harta paling berharga yang dimiliki S karena dapat menciptakan retakan pada penghalang formasi aktif tanpa membunyikan alarm apapun. Tanpa membuang waktu lagi, S mengaktifkan segitiga distorsi ruang di dekat penghalang putih, dan saat bersentuhan dengan penghalang itu mulai terdistorsi sebelum retakan kecil mulai muncul di penghalang itu. S menggunakan ki petir duniawi karena ia takut menghancurkan harta karun ini dengan ki surgawinya seperti pedang harta karun tersebut. Dalam niat pedang, ia tidak punya pilihan untuk menggunakan ki surgawinya karena niat pedang berasal dari ki surgawinya. Namun dalam hal ini, dia punya pilihan, dan dia menggunakannya. S meningkatkan kekuatannya, dan retakannya mulai meningkat hingga cukup baginya untuk menyelinap masuk tanpa menyentuh penghalang. S dengan cepat menyelinap masuk sebelum ada yang menyadari keberadaannya dan menghentikan segitiga distorsi ruang. Penghalang itu kembali normal sebelum ada yang menyadari retakan itu. Bibir S terangkat karena puas saat dia menyimpan segitiga distorsi luar angkasa dan menggunakan tali jiwanya untuk mengikat dinding sebelum dia memulai pendakian. Dengan tindakan cepat dan kemampuan sembunyi-sembunyinya, S berhasil melangkah ke kota peri di lantai 6. Dan dia harus mengakui bahwa tempat ini jauh lebih mewah daripada kota-kota di lantai bawah. Tetap saja, perhatian S tertuju pada penunjuk kompas emas gelap, yang menunjukkan jalan menuju pintu masuk lantai berikutnya, dan menuju ke sana sambil menghindari blokade para elf. Namun langkahnya terhenti saat melihat ada penghalang lain yang mengelilingi gedung yang sama, yang merupakan pintu masuk lantai berikutnya, dan di saat yang sama, ada dinding berwarna hitam yang menutupi setengah dari gedung tersebut, yang memberikan perasaan menakutkan bagi S. Namun, mata S terbelalak saat dia melihat sesuatu yang mengejutkan di peta nasib langsung karena kompas tidak menunjuk ke arah pintu masuk melainkan titik nasib. Di balik dinding hitam itu, tepat di tempat pintu-pintu bangunan itu seharusnya berada, ada sebuah titik takdir yang dilapisi warna emas, namun yang membuat S terkejut adalah warna emas itu berkilauan dalam kilauan yang berkilauan. Titik takdir emas yang berkilauan. Bab 629. Keterkejutan S terlihat jelas saat ia memastikan bahwa itu benar-benar titik takdir emas yang berkilauan. Namun, pada saat itu, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi, yang membuat S tercengang. Tepat di bawah matanya yang melebar, titik takdir emas yang berkilauan itu mulai menghilang, begitu pula dengan indikator kompas yang memudar. Kemudian, titik itu digantikan dengan titik lain yang sekarang menunjuk ke atas gedung yang dilindungi, yang seharusnya menjadi jalan menuju lantai berikutnya. Tetapi dia tidak bisa mengabaikan titik takdir emas yang berkilauan itu karena titik itu diperlihatkan sebelum pintu masuk lantai berikutnya, yang membuatnya sama pentingnya. Jadi, dia hanya bisa bertanya pada satu orang yang mungkin punya penjelasan tentang fenomena absurd ini, Moira. Moira, apa yang baru saja terjadi? Apakah titik takdir emas yang berkilauan itu sebuah kesalahan? Tanya S dengan ragu. Moira menjawab dengan tegas, takdir memang suka menipu, tetapi tak pernah membuat kesalahan, Tuan S. S mengernyitkan dahinya sekilas, kok bisa? Karena tipu daya digunakan untuk kesalahpahaman sementara kesalahan dibuat oleh yang tidak mampu, dan takdir tidak lain adalah yang tidak mampu. Moira berkata dengan sungguh-sungguh. S merasa sedikit tercerahkan, tetapi keraguannya semakin bertambah. Lalu apa titik takdir emas yang berkilauan itu, dan mengapa titik itu memudar, dan penunjuk kompas juga berubah? Apakah ini termasuk tipuan takdir? Moira menjawab dengan nada agak muram, ini hanya bisa berarti dua hal, Tuan S. Pertama, titik takdir telah berubah, dan tidak lagi berguna bagi Anda. Peluang terjadinya skenario ini di atas 60%. Kedua, tujuan sebenarnya dari titik takdir ini akan terungkap di masa depan, dan itu hanya muncul sebagai harapan dan peringatan tentang malapetaka. Sebuah peringatan bahwa Anda akan membutuhkannya di masa depan dalam situasi yang sulit, serta harapan untuk menyelamatkannya. Ramalan nasib seperti ini biasanya ditujukan kepada malapetaka yang tidak dapat dihindari, dan selalu tidak dapat diprediksi dan mematikan. Malapetaka seperti ini selalu disembunyikan oleh takdir dan tidak dapat diungkapkan kecuali seseorang dengan kemampuan ramalan yang sangat tinggi mencoba meramalnya dengan mengorbankan nyawa mereka.
Kompas takdir pencuri abadi dapat melewati hal semacam itu, tetapi belum lengkap, jadi saya tidak dapat memberitahu Anda apakah itu bencana atau alarm palsu dengan pasti. Jadi, saya sangat menyarankan agar Anda tidak membuat keputusan tergesa-gesa sampai lebih banyak petunjuk terungkap. S tercengang saat mendengar tentang musibah misterius yang tentu saja di luar pemahamannya. Namun, ia mendapat gambaran umum tentang bagaimana hal itu dapat memengaruhi hidup dan matinya. Maka dia tak berani menganggapnya enteng dan bertanya dengan muram, lalu apa saranmu yang harus kulakukan? Tuan, S harus menangkap titik takdir itu dan menyimpannya rapat-rapat untuk sementara waktu. Jika titik takdir ini benar-benar harapanmu di tengah kegelapan, maka tujuannya akan terungkap saat itu juga. Moira menyarankan dengan tegas. S mengerutkan kening, mendengar ini, dan bertanya, bagaimana aku bisa menjaga orang ini? Sudah jelas aku harus menangkapnya hidup-hidup terlebih dahulu dan kemudian menyimpannya di gudang. Ini juga bisa menghambat kemajuan pihak lain, dan mereka bahkan mungkin kehilangan tujuan mereka jika itu dimaksudkan untuk membantuku dalam suatu masalah di masa depan. Tapi mereka bisa tumbuh bersamamu dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya, kan? Moira membantah seolah-olah dia bersikeras untuk menculik titik takdir itu. Esther diam karena dia tahu apa yang dimaksud Moira dengan kata-kata itu. Dia jelas menunjuk ke arah Tiff House, dan dia juga benar tentang orang yang akan tumbuh jauh lebih kuat dan lebih cepat jika mereka bergabung dengan Tiff House. Jangan bilang kalau dari awal memang sudah seharusnya begini. S tak dapat menahan diri untuk berpikir seperti ini karena takdir yang melegenda itu terlibat dalam semua ini. Baiklah, aku akan mendengarkan saranmu. S tidak keras kepala untuk mengabaikan peringatan seperti itu, terutama jika peringatan itu berasal dari harta karun asal abadi yang berhubungan dengan takdir. Sekarang setelah dia memutuskan untuk menculik titik takdir yang lain, dia perlu mencari tahu bagaimana dan cepatnya. Karena pihak lain dilindungi di balik dinding jasmani hitam yang tidak terlihat di peta nasib dan memberi S perasaan mengancam, ini hanya bisa berarti bahwa dinding itu dibuat dengan setidaknya simbol rune tingkat rendah 7. Terakhir, S tidak punya banyak waktu lagi sebelum pilar cahaya turun dan mengungkapkan lokasinya kepada setiap elf di kota. Pada saat itu, akan lebih sulit untuk menculik seseorang, dan pihak lain jelas tidak akan hanya duduk di sana dan membiarkannya menculik dirinya sendiri. Yang terpenting, dia harus menyimpan orang itu di ruang penyimpanannya tanpa mengungkapkan sifatnya kepada roh menara, atau keadaan mungkin berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Karena memiliki ruang penyimpanan yang layak pada dasarnya akan mengubah segalanya karena akan membuka kemungkinan baginya untuk memiliki pembantu atau bahkan harta yang lebih berharga. S menatap penghalang itu dengan muram saat rencana yang mengerikan namun layak mulai terbentuk dalam pikiran pencurinya. Saya dapat dengan mudah melewati penghalang pertama dengan segitiga distorsi ruang. Namun, dinding hitam itu adalah masalah sebenarnya. Segitiga distorsi ruang tidak akan pernah bisa menembusnya. Tetapi kalau aku coba memperkuat kemampuannya dengan ki surgawi secara paksa, maka ada kemungkinan itu tidak akan berhasil, dan aku akan kehilangan segitiga distorsi ruang untuk selamanya. Itu masih berguna bagiku, dan aku tidak ingin menghancurkannya begitu saja tanpa mendapatkan apapun darinya. Itu risiko yang harus kuambil demi sedikit kesempatan dan risiko membocorkan lokasiku dalam prosesnya. Lalu masih ada level kekuatan pihak lain, aku tidak bisa mengukurnya dengan dinding yang menghalangi. Tetapi karena itu adalah titik takdir merah. S berpikir keras, tetapi dia tahu dia tidak punya banyak waktu, jadi dia harus segera memutuskan. Setelah beberapa menit, mata S bersinar dengan tekad saat ia membuat pilihannya. Bab 630. Tanpa basa-basi lagi, S bergerak menuju penghalang sambil masih dalam mode sembunyi-sembunyi dan mengenakan jubah penyembunyian. Para elf masih sibuk menjaga gerbang kota karena mereka masih memiliki kesan yang salah bahwa S tidak dapat menembus pertahanan kota dan harus melewati perangkap mereka. Mengenai titik nasib misterius di balik tembok, cukup jelas bahwa dia ada di sini untuk menjaga pintu masuk, kalau terjadi hal yang tidak diinginkan. S dengan mudah melewati penghalang pertama dengan segitiga distorsi luar angkasa seperti yang dia lakukan saat menyusup ke kota. Tidak ada perangkap tanah di bawah penghalang pertama,
Tetapi saat es semakin dekat ke dinding halus berwarna hitam, dia tahu mengapa tidak seorang pun repot-repot memasang perangkap tambahan. Dinding itu sendiri merupakan jebakan besar karena, dari penilaian es, dinding itu mungkin merupakan kandang jebakan. Setelah aktif, tidak seorang pun akan dapat masuk atau keluar, dan dinding itu mungkin juga memiliki kemampuan menyerang. Formasi ini kemungkinan besar berasal dari keluarga kerajaan utama para elf. Es mendesah getir karena dia agak meremehkan para penguasa ras terkuat ke-6 di Golden Skyworld. Dia meremehkan ras elf karena keberhasilannya di benua iblis perkasa, tetapi tampaknya setiap ras mempunyai kartu trufnya sendiri, entah yang nomor 1 atau 10. Lagi pula, ada jutaan spesies yang tinggal di dunia langit keemasan, dan 10 yang teratas harus mempunyai cara mereka sendiri untuk dapat masuk dalam jajaran 10 teratas dan memperoleh benua mereka sendiri. Namun, bukan berarti es akan menyerah. Dia tidak ingin meninggalkan tempat ini untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Alina, atau dia tidak keberatan bermain-main dengan para elf seperti yang dia lakukan di benua iblis. Aku hanya perlu mencopet dan menahan pihak lain dengan tali jiwaku sebelum mereka bisa menggunakan formasi ini. Es merenung dengan ekspresi serius. Dia tahu pilar cahaya itu akan turun dalam waktu lebih dari 10 menit, dan dia harus pergi setelah mencuri titik takdir itu. Jika Moira tidak memaksanya, Es tidak akan keberatan meninggalkannya di sini jika dia tidak punya pilihan lain. Es berhenti di depan tembok hitam, yang membuatnya merinding hanya karena berdiri di depannya. Itu adalah teror sebenarnya dari formasi kelas 7 yang aktif yang dimaksudkan untuk menyerang. Selain itu, harta karun kelas 7 tidak dapat digunakan oleh sembarang orang. Persyaratan minimumnya adalah kultivasi alam manifestasi jiwa. Adapun es, dia merupakan pengecualian karena ki surgawinya. Ini juga menyiratkan bahwa siapapun yang ada di sisi lain setidaknya merupakan ahli alam manifestasi jiwa tahap awal. Es mempersiapkan dirinya sebelum dia mengarahkan segitiga itu ke dekat dinding. Setelah itu, dia mulai menuangkan ki surgawinya tanpa menahan diri ke dalam segitiga distorsi ruang, yang membuat segitiga itu bersinar gelap ketika distorsi yang mengerikan terjadi. Dinding hitam itu mulai sedikit terdistorsi karena benar-benar mulai berputar saat es menuangkan lebih banyak ki surgawi ke dalamnya. Aura petir mengerikan yang dipenuhi keputusasaan mengelilingi es dengan lebih banyak ki surgawi yang dilepaskannya. Mata es berbinar gelap saat dia melihat retakan kecil di ujung segitiga distorsi ruang sementara dinding hitam masih belum menunjukkan tanda-tanda celah. Matanya berubah dingin sebelum dia melepaskan 90% ki dan tepat pada saat berikutnya, retakan pada segitiga distorsi ruang meningkat sebelum daya keluarannya meroket. Sebuah celah muncul dalam dinding jasmani hitam itu, dan es tidak berani menahannya lebih lama lagi karena celah itu sedang bekerja, dia melepaskan semua ki-nya. Segitiga distorsi luar angkasa berubah menjadi bola petir gelap karena semua lapisan luarnya hangus, dan celah di antara dinding jasmani meningkat, cukup baginya untuk menyelinap ke dalam. Es tahu bahwa inilah kesempatannya, dan dia langsung menggunakan langkah kilat sambil meninggalkan bola petir yang tidak stabil dan bersinar itu di tempatnya. Dia tahu segitiga distorsi luar angkasa akan meledak, dan dia tidak ingin berada di dekatnya saat hal itu terjadi. Terakhir, hal itu juga akan membuat orang yang menjaga tempat ini waspada, dan jika hal itu lebih menarik perhatian lagi, maka semua peri itu mungkin akan waspada. Dalam kedua kasus, Es harus bergerak cepat, atau dia akan merasakan sakit yang teramat sangat, terutama karena dia sekarang berada dalam formasi tingkat 7 yang aktif. Jadi, tindakan pertamanya adalah menuju ke titik takdir, yang berjarak kurang dari 100 meter dari posisinya saat ini sebelum segitiga distorsi luar angkasa meledak dan memperingatkannya. Rencana Es sederhana, dia akan menggunakan ledakan segitiga distorsi luar angkasa untuk mengejutkan titik takdir itu dan mencopet cincin penyimpanan pihak lain sebelum mereka sempat menggunakan formasi ini. Benang jiwa sudah melesat di depannya, dan pada saat ini, sesosok tubuh bercadar dan anggun dalam balutan gaun ungu bermotif mawar putih duduk bersila di dalam lingkaran simbol rune muncul dalam pandangannya. Meskipun dia hanya bisa melihat profil samping wanita ini, wajahnya tersembunyi di balik kerudung hitam yang kemungkinan besar adalah harta karun. Namun,
Dia tampak sangat cantik dengan garis wajahnya dan kulitnya yang putih bersih, serta aura yang menyendiri. Namun Es sedang tidak berminat untuk menyingkapkan kecantikan itu karena ia melihat lempengan formasi hitam melayang di hadapannya dan lingkaran rahasia di sekeliling wanita itu kemungkinan besar merupakan proyeksi lempengan formasi hitam tersebut. Ekspresi Es berubah karena dia tahu ini adalah pelat formasi kelas 7 yang ingin dia ambil darinya agar tidak bisa digunakan untuk melawannya. Lebih jauh lagi, dia bisa merasakan penghalang tak terlihat yang mengelilinginya, yang mungkin juga merupakan hasil dari pelat formasi itu. Ini berarti benang jiwanya tidak bisa mendekatinya, apalagi menyentuh cincin penyimpanannya. Terakhir, hal yang lebih membingungkan adalah bangunan yang melindungi pintu masuk lantai berikutnya juga terbungkus rapat dengan lapisan kegelapan lainnya, dan hanya jika seseorang memasuki tempat ini mereka akan dapat melihatnya. Hal ini jelas dilakukan secara sengaja untuk menyembunyikan fakta ini secara cermat. Jadi meskipun seseorang berhasil menembusnya pada titik ini, mereka harus melewati penghalang lainnya. Es tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap kecantikan terselubung itu dengan rasa khawatir karena mungkin semua itu dilakukan dengan sangat cermat olehnya. Sebelum dia bisa memikirkan apa yang harus dilakukan. Boom! Sebuah ledakan melengking terjadi di belakangnya, menciptakan gelombang ki yang mengerikan. Pada saat ini, kedua mata tajam dari si cantik bercadar itu terbuka lebar, menampakkan iris berwarna kuning, yang dipenuhi dengan keterkejutan sesaat saat dia langsung melihat ke arah ledakan itu. Dalam sekejap, rasa terkejut itu tergantikan oleh rasa dingin dan sedikit rasa senang. Tanpa membuang waktu, dia menggerakkan tangannya dengan kecepatan kilat, ingin mengaktifkan formasi tersebut. Namun, dia tiba-tiba merasa merinding ketika sebuah pedang putih yang mengerikan muncul tepat di atas kepalanya dan turun dengan mengancam. Niat pedang. Dia merasakan ketajaman yang mengerikan dari pedang cahaya setinggi 5 meter yang turun di atas kepalanya, dan dia tahu kekuatan penghalang perlindungan tidak cukup untuk melawan pedang ini. Karena khawatir akan keselamatannya sendiri, dia menyerah untuk mengaktifkan fungsi perangkap formasi tersebut. Dia fokus pada fungsi pertahanan saat penghalang tak terlihat di sekelilingnya mulai menjadi lebih gelap, seperti halnya dinding di sekitarnya. Es yang menggunakan pedangnya untuk mengulur waktu, memasang ekspresi sangat jahat saat melihat penghalang gelap muncul di atas wanita itu. Karena aku sudah membuat keributan, biarlah. Tatapan matanya berubah kejam sebelum dia melepaskan lebih banyak lagi aura pedang dan cahaya pedang mulai bermunculan satu demi satu. Dan semuanya menghujani wanita itu seperti air bah. Es ingin menghancurkan penghalang itu dan menghancurkan pelat formasi, menyingkirkan penghalang di sekitarnya untuk selamanya. Dia kemudian akan menggunakan Soul Cord untuk menahan wanita itu. Sekalipun dia harus menggunakan seluruh ki-nya, dia tidak mau memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengaktifkan hal lain dari formasi ini, khususnya kemampuan menyerang atau menjebak. Karena dia harus menggunakan kekuatan penuhnya, yang berarti juga ki bela dirinya, ini akan memiliki konsekuensi yang lebih mengerikan. Memiliki ki bela diri dan ki jiwa adalah sesuatu yang sama sekali tidak masuk akal, dan tidak seorang pun akan mengabaikannya. Dia tahu roh menara itu sedang mengawasinya, jadi dia semakin tidak mau mengungkapkan ki bela dirinya. Dia semakin takut dengan keberadaan roh menara itu. Di sisi lain, ekspresi wanita bercadar itu serius dan muram saat dia merasakan hujan pedang yang tak henti-hentinya menghantam penghalang, dan dia harus terus memasuki ke penghalang itu hanya untuk menangkis pedang-pedang itu. Hal ini membuat penggunaan formasi yang lain menjadi sia-sia, dan dia harus benar-benar fokus untuk menjaga agar penghalang pertahanan tetap kuat, atau dia tahu jika dia terganggu bahkan untuk sesaat, dia mungkin tidak akan hidup, apalagi membunuh monster. Yang mengerikan itu.